Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria, ya, bukan guling-gulingan. Jersey baru Timnas Indonesia diluncurkan Februari 2025. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Erspo, Muhammad Sadat. Saat Erspo meluncurkan jersey perdana untuk Timnas Indonesia, banyak warganet yang memberikan kritikan. Mayoritas warganet tidak puas dengan desain dari jersey keluaran Erspo. Meski begitu, Erspo terus melakukan manuver. Beberapa bulan lalu, mereka mengeluarkan jersey latihan Timnas Indonesia terbaru. Manuver mereka tidak berhenti sampai di situ. Sadat mengatakan, Erspo berencana untuk mengeluarkan jersey terbaru untuk Timnas Indonesia pada 2025. Nantinya jersey baru itu akan melibatkan banyak pihak. Rencana di bulan Februari dan harapannya semua baru. Tahapannya kita akan melibatkan stakeholder yang melibatkan masyarakat. Harapannya semoga dapat diterima masyarakat dari sebelumnya dan juga lebih baik dari sebelumnya, kata Sadat. Soal warna, Sadat menjelaskan kalau nantinya akan ada beberapa pilihan untuk menentukan warna jersey. Namun, dia tak ingin membocorkan lebih dalam soal jersey terbaru Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga memprediksi Kevin Dix belum bisa membela Timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 di Senayan, Jakarta. Situasinya, proses naturalisasi Dix baru diserahkan Kemenpora ke kementerian terkait, yakni Hukum dan HAM. Masalahnya nomenklatur di kementerian sedang ada perubahan. Saat ini, kata Arya, mayoritas kementerian sedang dalam proses konsolidasi internal. Dalam situasi ini, PSSI merasa tidak etis mendesak kementerian untuk segera memenuhi harapan PSSI. Selain itu, DPR RI juga baru terbentuk. Saat ini DPR bekerja untuk hal-hal yang krusial terkait dengan semua kementerian. Perihal naturalisasi sepertinya bukan agenda prioritas. Kita tidak bisa mendesak pemerintah, ayo cepet-cepet. Kan lucu juga. Jangan segitu-gitunya juga lah. Kita nunggu proses dulu pemerintahan beres atau modul ininya, DPR juga beres semua. Baru setelah itu kita proses semua dengan baik. Jadi kemungkinan berat untuk main di November. Tutup Arya. Kabar terbaru datang dari Kevin Dix, pemain belakang berdarah Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi. Meski belum bisa tampil melawan Jepang, kehadirannya tetap jadi angin segar buat skuad Garuda. Menariknya, Dix dikabarkan siap mengajak Ian Maatsen, pemain muda Aston Villa, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Ian Maatsen mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang bikin fans Indonesia heboh. Dalam postingannya, ia terlihat bersama saudara laki-lakinya dengan caption "Happy Birthday My Twin". Wajah mereka yang khas Asia semakin menguatkan dugaan bahwa darah Indonesia mengalir di tubuh Maatsen. Maatsen sendiri adalah pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski saat ini masih berjuang mendapatkan tempat di timnas Belanda, peluangnya untuk bergabung dengan Indonesia terbuka lebar. Apalagi jika ada ajakan langsung dari sesama pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mace Hilgers. Di sisi lain, Kevin Dix merasa kecewa dengan Ronald Koeman. Ia merasa usahanya untuk masuk timnas Belanda diabaikan oleh pelatih Ronald Koeman. Kekecewaan Dix terhadap Koeman bisa jadi motivasi tambahan untuk membela Indonesia. Ia juga berharap pengalamannya bisa jadi pelajaran bagi pemain lain seperti Ian Maatsen, yang mungkin merasa kurang dihargai di Belanda. Jika Maatsen setuju, skuad Garuda bakal makin kuat. Posisi alami Maatsen adalah bek kiri, tapi ia juga bisa bermain sebagai winger kiri. Fleksibilitas ini tentu menguntungkan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Bayangkan jika Maatsen bergabung, nilai pasar timnas Indonesia bisa melonjak drastis, bahkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bukan hanya soal harga, tapi kualitas permainan tim juga dipastikan naik level. Fans Indonesia pasti akan menyambut Maatsen dengan tangan terbuka.
Laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia kontra Jepang di GBK, Jakarta diundur. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI menerima permintaan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk mengundurkan jadwal laga timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut diajukan JFA agar laga yang rencananya digelar pada 14 November 2024 di GBK dapat dimundurkan 1 hari menjadi 15. Jepang disebut memiliki alasan teknis terkait persiapan dan pemulihan tim sebelum menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Arya mengonfirmasi bahwa PSSI menyetujui permintaan itu demi mendukung kenyamanan tim tamu, terutama karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga kandang di bulan November. Menurut Arya, Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai tuan rumah yang baik dengan memenuhi permintaan tersebut. Apalagi timnas Indonesia sendiri akan berlaga di kandang secara beruntun. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang pada bulan November, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 laga ini sangat krusial bagi Indonesia dalam upaya meraih poin dan memperbaiki posisi di grup C. Berdasarkan keterangan dari Arya, keputusan untuk mengundurkan pertandingan melawan Jepang diyakini tidak terlalu berdampak pada persiapan tim Indonesia, karena kedua laga tersebut tetap dilaksanakan di GBK. Sementara itu, menurut informasi dari laporan Japan Times, keputusan Jepang mengajukan permintaan pengunduran jadwal disebabkan oleh keperluan waktu pemulihan dan persiapan yang lebih optimal sebelum menghadapi Indonesia. Nama Emiliano Jonathans banyak diperbincangkan oleh pendukung timnas Indonesia seiring penampilan apiknya di kasta kedua Belanda bersama Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu tampil apik bagi klubnya usai mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 penampilan musim ini. Karena penampilannya, banyak yang mendukung agar Emiliano dinaturalisasi. Apalagi Emiliano sempat mengaku bahwa dirinya telah dihubungi PSSI dan juga Shin Tae-yong. Bahkan setelah dihubungi PSSI dan Shin Tae-yong, pemain keturunan Depok ini mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pintu saya terbuka. Karena saya baru pulih dari cedera serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu, kata Emiliano. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni, Emiliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Emiliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Emiliano Jonathans, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kehadiran Emiliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi timnas Indonesia saat ini terbilang krusial. Timnas Indonesia menyisakan 6 pertandingan di grup C. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong wajib bisa meraih kemenangan di laga sisa. Erick Thohir mengaku sudah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong pasca kekalahan pertama timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan yang membuat pelatih Korsel itu banjir kritikan. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target timnas Indonesia untuk minimal menempati 4 besar di grup C, kata Erick Thohir kepada awak media. Ditegaskan oleh Erick Thohir, untuk bisa mewujudkan target itu, Shin Tae-yong harus bisa mempersiapkan tim dan taktik sebaik mungkin. Erick bilang bahwa PSSI di posisi akan selalu berikan dukungan semaksimal mungkin untuk kebutuhan timnas Indonesia. Erick singgung bahwa stabilitas tim yang sudah terbangun harus bisa dipertahankan.
Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal suara-suara sumbang di platform sosial media yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Arya menegaskan untuk semua pihak termasuk para pendukung untuk satu suara mendukung Shin Tae-yong jangan mau terpecah-pecah. Ada kabar baik di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berlangsung lantaran ada satu pemain berstatus wonderkid yang memberi sinyal positif. Dia adalah Miliano Jonathans, pemain yang masih muda dan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya asli orang Depok. Kini, Jonathans aktif sebagai pemain sayap andalan di klub Vitesse Arnhem yang mentas di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Baru-baru ini diketahui bahwa keluarga besar Miliano yang tinggal di tanah air memberikan izin kepada pemain 20 tahun itu untuk gabung bersama Indonesia. Terutama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Miliano bisa main untuk PSSI. Ujar Willy Jonathans yang merupakan paman dari Miliano Jonathans. Miliano memang asli Depok karena ada garis keturunan dan darah yang mengalir di dalam dirinya. Kendati demikian, ia lahir dan besar di Belanda, tepatnya di wilayah Arnhem. Pun, pemain Vitesse ini juga pernah kedapatan memberikan komentar terkait dirinya, yang memang asli kota Depok melalui Instagram pribadinya. "Gua asli Jalan Pemuda bang," tulis Miliano. Sekadar informasi, Jalan Pemuda itu asli ada di Depok, lebih tepatnya berdekatan dengan wilayah kantor wali kota. Memang Miliano sangat eligible buat menjalani proses naturalisasi, sebab tidak melanggar aturan FIFA yang menjadi patokan utama bagi pemain diaspora untuk alih kewarganegaraan. Sementara itu, pemain sayap 20 tahun ini belum pernah sekalipun tercatat membela timnas Belanda. Saat ini dirinya hanya fokus dalam turnamen Keukenkampioen Divisie. Tentu sudah jelas sekali bahwa Miliano bisa untuk diboyong oleh PSSI via naturalisasi, sebab ada alasan kuat untuk membawa dua ke dalam skuad Shin Tae-yong. Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di dua pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan timnas Arab Saudi dan imbang dengan timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ya, bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hai dan kolega 3 kali imbang melawan timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Bahrain. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya, timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piroe, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia, yang kemudian dibalas dengan komentar "Indonesia is calling" oleh Piroe, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI
dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, kehadiran Struijk tentu akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengambil sumpah WNI. Sebelumnya, Dix telah menyambangi Jakarta dan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Lantas, siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Kalau dari feelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join. Karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana. Dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI, kata Yusa. Yusa Nugraha mengatakan, sebetulnya tidak sedikit pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Diketahui pemuda berusia 23 tahun itu kerap berinteraksi dengan pemain berdarah Indonesia Belanda via channel YouTube-nya. Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi. Hal itu terjadi usai Green Falcons tampil tak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengumumkan sudah tak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial resmi mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutuskan kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini mencapai kesepakatan bersama hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama dengan Green Falcons seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kontak tersebut harus berakhir lebih cepat tak lepas dari hasil tak meyakinkan Arab Saudi di bawah Mancini. Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 beberapa saat usai dirinya memutuskan mundur dari timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan menjalani 18 laga dengan Arab Saudi. Hasilnya tak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali. Kemenangan tersebut didapat kala menang 2-1 di kandang Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal membawa mengalahkan Indonesia di kandang. Tim Garuda mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada September lalu. Indonesia bahkan mampu unggul dulu lewat Ragnar Oratmanguwen sebelum Musab Al-Juair menyamakan kedudukan. Arab Saudi di bawah Mancini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran ketiga. Mereka meraih 5 angka tertinggal 5 poin dari Jepang di puncak klasemen. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun,
Baru-baru ini media Belanda Voetbal Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. 2 pemain tersebut adalah bek PSV, Ryan Flamingo, dan juga penyerang Stoke City, Miljan Manhoef. Dalam laporannya tersebut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Lebih lanjut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Miljan Manhoef. Denny van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, bek berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Miljan Manhoef yang juga sedang didekati PSSI. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Miljan Manhoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Instagram timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga, karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STY untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan. Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Tijani Reijnders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya. Eliano Reijnders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Reijnders, kakak dari Eliano Reijnders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano, di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia
merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari bek Leeds United Pascal Struijk yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struijk mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana, ungkap Prapanca seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Mace Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Mace Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan 2 orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah 1 tim dengan Mace Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C
di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan.